Oke, kembali berjumpa di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Ada kami bertiga, ada saya Bahana, Fahmi, dan Pak Ananto. Kita akan bicarakan soal PSIM Jogja yang pada akhir pekan kemarin mendapatkan hasil manis di Ternate dengan mengalahkan Malut 2-0. Ini hasil yang tidak diduga-duga ini. Tapi saya udah feeling menang karena rumputnya bagus. Artinya permainan PSM skemanya jadi berjalan tuh, taktik-taktiknya jadi enak, tiktak passing-passingnya. Oke, sebelum ke Fahmi saya tanya Pak Nanto dulu. Apa nih Pak jadi kunci kemenangan PSM saat melawan Malut United? Kuncinya itu ada, yang pertama jelas satu, ball position, Pak. Tidak mudah kehilangan bola. Yang kedua, memenangkan duel, baik duel di man to man ataupun areal duel. Areal duel itu duel di daerah, Pak. Yang ketiga, memenangkan second ball. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi dari awal ternyata Van Gastel itu sudah meminta pasukannya ini untuk memainkan pola seperti itu. Jadi polanya itu enggak rumit-rumit banget sebenarnya. Jadi bahwasanya ball position itu menjadi karakter khas dari PSIM. Dan ini terlihat dari beberapa pertandingan ini kan memang PSIM berusaha untuk menerapkan standar itu. Tapi memang tidak gampang. Di pertandingan pertama belum terlalu kelihatan. Di pertandingan kedua juga mulai terlihat. Pertandingan ketiga lawan Persib ini juga sudah mulai maju lagi. Dan kemarin itu sebuah, menurut saya, menuju ke arah sempurna sih sebenarnya permainannya dari PSIM, dan ini masih belum memenuhi standar dari Hastel. Jadi kurang sedikit kata Hastel gitu kan. Mungkin itu, Pak. Mi, yang menarik adalah pergantian di tengah ya, ada Fariza Sudin yang menggantikan Gulam. Apa pertimbangan Gasol kemarin menggantikan? Jujur nggak tahu ya, karena kan belum ada, nggak gimana ya, nggak bisa nitip pertanyaan untuk preskon karena di Maluku sana kan. Terus saya tahu aku nggak ada wartawan dari Jogja yang bawa juga, dan itu juga nggak dibahas sama sekali pada saat persiapan preskon. Jadi aku pun pas bikin susunan line up kemungkinannya masih sama, tetap akan formasi yang di laga Persib. Ternyata ada pergantian yang sama sekali tidak terduga kan. Justru posisinya Gulam kemarin digantikan Fariza Sudin, dan cukup efektif sih. Maksudnya dari 15 menit atau 10 menit pertama itu kan laga sangat intens. Bahkan di menit pertama hampir nyetak gol, tendangannya Ze Valente kena tiang. Terus kontribusinya Fariza juga cukup oke. Dia naik turun mobile banget pergerakannya. Terus nggak grogi juga, main debut di kandang lawan juga. Begitupun Harlan secara progresif menunjukkan performa yang apik gitu ya kan. Perlu mengembalikan sentuhannya lagi, kepercayaan dirinya lagi, karena belum pernah main di 3 laga awal. Tapi kemarin cukup bagus penampilannya, dan sejujurnya ini juga nggak terbayangkan ya bisa menang 2-0, karena kan kalau di podcast ini mungkin aku ngomong imbang aja udah bagus gitu realistisnya, tapi ternyata ini di luar prediksi banyak orang. Yang jadi pertanyaan besar ya soal Gulam kemarin nggak sempat main sama sekali, padahal di 3 laga sebelumnya hampir selalu bermain penuh. Tapi Seva juga kemarin tampil efektif menggantikan Sudin, terus abis itu nyetak gol nggak lama setelah dia masuk. Yang jadi pertanyaan besar adalah kenapa tidak Seva dicoba dari awal. Aku lebih ke itu sebenarnya. Dan lagi-lagi itu nggak ditanyain atau nggak dijelaskan juga ketika preskon. Yang disampaikan JP atau Van Gastel setelah selesai pertandingan adalah soal ball position. Dari statistik perangkat pertandingan, PSIM itu menguasai bola 53%. Memang lebih unggul dibanding Malut. Dan JP pun mengakui memang itu yang diinginkan dari anak asuhnya. Filosofi, ini statementnya dia, filosofi kami di Belanda atau gaya main kami di Belanda memang banyak menguasai bola. Dan itu yang saya tekankan kepada anak asuh saya. Babak pertama tuh PSIM banyak kehilangan bola karena counternya Malut itu cepat banget. Nah, di locker room atau di jeda turun minum kayaknya itu jadi evaluasi serius dari JP, dan babak 2 penguasaan bolanya lebih banyak dan lebih efektif juga. Seperti yang Mbak Ananto sampaikan bahwa
beberapa momen PSIM menang di second ball, terus di duel-duel area mereka juga unggul. Kecepatan sayap atau pemainnya Malu juga bisa diredam oleh back dan pertahanan PSIM. Jadi overall bagus banget sih penampilannya. Ditunjang rumputnya yang juga bagus ya. Iya. Ya, gol pertama dari Neymar Zeta lahir dari skema yang bagus ya. Apakah ini artinya kan ya Gasol oke lah, apa sekali-sekali mainin skema lain, crossing gitu, gimana nih Pak? Karena di sebenarnya udah kelihatan ya skema kayak kemarin. Jadi ini sebenarnya bukan skema crossing, nah, tapi ini template di latihan. Maksudnya jadi Gasol ini punya sekian banyak taktik, punya sekian banyak skema gitu kan. Sebenarnya taktik-taktik seperti ini sangat simpel dimainkan di sepak bola Eropa gitu kan. Tapi kalau diterapkan di Indonesia, ini kelihatan wah gitu kan. Karena nggak banyak tim-tim yang menerapkan set piece seperti ini, taktik seperti ini. Ini pasti di latihan itu pasti terus-menerus diterapkan gitu kan, dicoba. Dan hasil sadar betul bahwasanya di Liga Indonesia belum banyak tim-tim yang mencoba mengeksplorasi set piece sederhana seperti ini. Sebenarnya set piece yang sangat sederhana gitu. Efektif. Tapi sangat efektif. Nah, disitulah kemampuan Hastel menerapkan, menginstruksikan pada pemainnya dalam latihan itu pasti berulang-ulang terus gitu kan. Sehingga kita tahu kita tahu seperti apa Valente sama Vidal ini bergerak gitu ya. Valente bersiap mengambil tembakan, kemudian Vidal bergerak melebar tapi tidak melewati garis pertahanan. Tidak melewati Begitu Vidal dapat bola, Haljeta bergerak kemana itu semuanya sudah textbook sekali itu. Dan ini kalau di Eropa ini sudah wajar gitu kan. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya dalam setiap latihan si Hastel ini serius sekali gitu kan. Serius dalam mematangkan semua skema. Apapun skema yang akan dia lakukan, dia akan diterapkan di lapangan yang akan berujung pada misalnya menghasilkan gol, pasti dia akan lakukan. Nah, kenapa sekarang kita bisa tahu jawabannya kenapa dia lebih memilih Haljeta dibanding Rafinha itu, termasuk kemarin pergantian kenapa Gulam nggak dimainkan dulu gitu. Biasanya kan dia di 3 pertandingan dia main terus. Sebenarnya kan sudah pernah kita singgung kan dalam beberapa pertandingan gitu kan, bahwasanya Gulam ini kurang maksimal. Dia bagus secara skill, kualitas, mental bagus. Kekurangannya Gulam apa? Dia masih terlalu lambat. Lambat dalam apa? Melepas bola gitu kan. Jadi bola itu masih sering dia capping. Harusnya dia sudah passing ke depan, dia masih passing ke belakang atau capping lagi gitu. Sehingga apa? Sehingga mengubah posisi dari rekan sendiri. Sekarang rekan sendiri yang awalnya ini sudah menguntungkan, dalam sepersekian detik ya akhirnya nggak dalam posisi menguntungkan karena sudah bergeser sedikit gitu. Dan arah bola kan jadi berbeda. Nah, Sudin kemarin kelihatan sekali masuknya Sudin itu PSIM justru di babak pertama itu sangat ofensif, lebih ofensif daripada Malut. Ya, cuma kelemahannya Sudin ini sering kehilangan bola. Betul. Maksudnya bukan dalam artian kehilangan bola dia menguasai bola di keeping kemudian bolanya lepas direbut, enggak. Tapi kehilangan bola saat dia harus melepas umpan, kemudian bola kena pemain lawan gitu kan, atau tidak menemui sasaran, kan hilang bola ini kan. Nah, ini mungkin karena apa? Karena kurang menit bersamanya Sudin dalam skema tim ini kan. Yang lain kan ini sudah bareng-bareng terus nih selama 4 pertandingan ya kan. Sudin baru debut kemarin. Nah, ini yang jadi pangkal masalah mungkin. Akhirnya di babak kedua diganti. Alasannya terjadi pergantian pemain ini kan sebenarnya hal yang mudah, bahwasanya Hastel ini menilai bahwa timnya ini sering kehilangan bola di lapangan tengah, dan ini nggak boleh dalam pakem sepak bola modern. Kehilangan bola di lapangan tengah itu bahaya, sangat bahaya. Dan yang kedua perpaduan antara Gulam dengan pemain-pemain lain ini masih belum matching betul gitu. Sorry, bukan Gulam, siapa? Sudin. Dan kemudian masuknya Seva tadi. Seva kok tidak masuknya Gulam gitu kan. Malah masuknya Seva. Seva ini kalau saya lihat dibanding Gulam,
dia lebih eksplosif, lebih ofensif juga ya. lebih ofensif, tapi tipikalnya sama sebenarnya. Sebenarnya Gulam dan Seva ini kan tipikalnya pemain-pemain stylish gitu kan, bukan pemain yang gedebruk-gedebruk, tackle sana tackle sini, enggak itu kan, tabrak sana tabrak sini, enggak. Dia bermain dengan apa namanya, memainkan skill individu dia gitu. Nah ini karakter sebenarnya Seva ini saya ingat betul, saya mengembalikan ingatan saya pada mungkin 20 atau 20 atau 15 tahun yang lalu ya, saat sepak bola ini belum dipenuhi dengan pemain-pemain asing dan sebagainya. Saat sepak bola Indonesia ini masih pure menggunakan pemain-pemain lokal gitu kan, saat masih di Perserikatan. Jadi karakter sepak bola Jawa Tengah, terutama Jogja Solo ini, itu karakter sepak bolanya itu sangat stylish, sangat stylish. Nah, kalau Jawa Timur itu keras, kalau Sumatera Utara, Medan rap-rap keras gitu kan. Jawa Barat itu hampir sama dengan Jawa Tengah, lebih mengedepankan teamwork dan sebagainya, terus stylish dan sebagainya. Nah, Seva ini karena dia juga produk asli dari sepak bola Jogja loh. Jadi kelihatan sekali memang karakter Seva ini karakter yang sangat stylish Pak. Tapi dia lebih eksplosif dibanding Gulam. Lihat aja golnya itu kan. Golnya itu nggak ada tembakan keras sama sekali kan. Dan dia pun nggak harus berlari dengan begitu kenceng kan. Positioningnya bagus banget. Ya, dan kenapa kok PSIM si Hastel itu sangat senang timnya ini bisa memenangkan second ball. Kamu ingat gol kedua yang dicetak oleh Seva. Ini terjadi setelah apa? Setelah tendangannya mental dari, saya nggak tahu ya, penendang pertama, terus intinya bola muntah diambil Raka. Second ball menang. Kena Raka tuh. Nah, pada saat attacking pertama, tim itu sudah siap. Garis pertahanannya itu. Tim lawan itu pasti sudah. Tapi setelah bola attacking pertama ini mental dan bola kena lawan lagi, kena PSIM, itu udah morak-ngarik itu. Lini pertahanannya PSIM. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh si Raka sama Seva itu. Jadi dia splashing bola sedikit ya. Seva juga bergerak melebar tapi enggak terlalu banyak menguras itu sprint pendek itu juga enggak terlalu kencang. Dan finishingnya ini luar biasa itu cukup dicutik aja selesai. Dan inilah sebenarnya yang kenapa kok Hastel itu pengen agar timnya itu memenangkan second ball. Itu memang kalau kita kehilangan bola second ball terutama di lini pertahanan sendiri, ini akan bahaya Pak. Karena garis pertahanan kita yang sudah rapi dari awal itu pasti berantakan. Nah, banyak gol yang lahir dari situ sebenarnya. Mungkin itu Pak. Dan akhirnya Anton Fase dapat kesempatan debut ya untuk bermain. Kenapa yang jadi cadangan Doni Waruna berarti nggak masuk DSP? Nggak masuk DSP dong. Gimana komentar tentang Anton? Lumayan bagus sih, maksudnya tidak terlalu mengecewakan sih. Maksudnya aku mencatat secara statistik dia tuh masukkan bareng Seva. Kalau nggak salah menit 60-an lah. Dia mencatatkan satu shot on target dengan kaki kiri keras sekali, dan terus ada satu passing disundul Haljeta, tapi memang posisinya Haljeta kurang ideal, jadi bolanya masih terlalu pelan gitu ya. Sebenarnya kalau dikomparasi sama Derry Corvée, memang gaya bermainnya beda. Derry Corvée itu lumayan lama holding ball, nyari ruangnya dulu. Terus Anton Fase tuh lebih taktis dan berani nyoba shoot. Dan aku nggak expect ternyata shootnya sekencang itu ya kemarin. Dan ya ini menurutku jadi persaingan yang bagus ya di laga-laga selanjutnya. Dan kayaknya Anton layak dicoba untuk jadi starting di laga berikutnya sih. Harusnya lumayan ya. Iya. Ini kayak siapa? Pemain Belanda tuh. Sayap. Depay. Kayak Depay. Iya. Habis Depay. Dan dia punya body strength. Kuat banget kan. Terus dia kayaknya kemarin juga lumayan rajin naik turun, jadi bukan yang standby di depan doang aja gitu. Itu kayaknya kredit atau poin plus yang disukai Gastel, tipe-tipe pemain kayak dia sih. Ya. Pak Nanto, komentar soal Anton Fase? Ya, Fase ini lebih eksplosif dibanding Corvée. Dari sisi pengalaman dia jelas menang. Kelihatan sekali saat dia main, itu pengalaman dia beda jauh dengan Corvée.
bagaimana sih dia cara menyelinap gitu kan. Kemudian positioningnya ini nggak pernah dia itu hilang posisi, jadi salah posisi dia nggak pernah. Dan dia juga aktif bertahan juga, mengcover Reva. Jadi saya pikir PSIM ini apa ya namanya punya keuntungan ya. Jadi pemain yang masuk ini kualitasnya lebih bagus dibanding pemain yang sudah ada. Ya, dan kemarin memang masuknya fase ini mengubah peta permainan dari PSIM Malut ini. Jadi pertahanan Malut ini sekarang nggak hanya terfokus pada Alcita, kemudian siapa namanya kemudian Valente, tapi mereka ada sosok lain yang namanya si Fase ini yang begitu masuk dia langsung dapat peluang dan syutingnya itu benar-benar pojok yang keras, datar keras, dan itu ciri khas memang pemain-pemain Eropa, pemain-pemain depan itu syuting keras, kencang tapi datar. Itu yang paling sulit diantisipasi oleh kiper. Meskipun itu positioningnya dia mengincarnya itu di yang dekat, betul. Tapi kalau syutingannya kencang itu bisa jadi gol dan saya pikir ini menjadi menjadi awal dari kocar-kacirnya pertahanan Malut sebenarnya. Jadi karena dua karakter ini berbeda, maka tim back Malut itu semakin semakin kebingungan. Dan saya heran malah Malut itu malah kemudian memasukkan si bekas pemainnya PSIS, Septian David Maulana. Bukan, yang sayap itu. Dijadikan wingback. Saya lupa. Itu sebenarnya bukan wingback murni, tapi dia memang pemain sayap. Saya lupa namanya itu. Dia sering main kok di PSIS itu. Cek ya. Kan? Nah, masuknya dia justru membuat lini belakang Malut ini menjadi lebih kewalahan gitu kan. Karena dia kalah terus bersaing dengan Fase ini dan si Reva ini. Reva ini begitu masuk si Fase kemudian Malut ganti wingback itu, ini mereka itu seperti menguasai sisi itu, sisi kiri. Dan mereka seperti bermain-main di situ dan mereka punya punya taman bermain di situ. Untung aja kemarin waktunya ini nggak diperpanjang lagi. Kalau diperpanjang lagi kita nggak tahu, mungkin ada 1 gol lagi. Meskipun 10 menit kemarin. 10 menit, wah nih Rian Mardiansa ya? Iya, Rian. Rian. Nah ini yang cukup saya juga heran kenapa. Mungkin karena di benchnya Malut itu kita juga melihat sangat minim pemainnya di situ gitu loh. Ya kan karena kemarin Malut itu sudah kehilangan beberapa pemain. Fred Butuan itu dipanggil kembali untuk tim TNI AD untuk kompetisi Piala apa gitu. David da Silva cedera, kemudian Mana Diletusnya juga ada 3 orang kok yang pemain dari TNI AD yang Alwi Slamet itu juga dipanggil ke TNI AD, sehingga memang kedalaman skuadnya Malut waktu kemarin itu agak sedikit bermasalah. Yang ditambah lagi dengan cederanya David. Itu keuntungan. Tapi sebenarnya ya ini bukan menjadi alasan. Ya kan, ini bukan menjadi alasan karena apapun yang akan terjadi, bahwa ini sebuah kompetisi dan tim itu harus kuat dan harus siap gitu kan. Siapapun pemain yang diturunkan ya kan. Dan ini kan juga kalau kemarin David da Silva pun turun belum tentu. Dengan kita melihat permainannya PSIM yang luar biasa kemarin, saya pikir juga akan kesulitan juga. Buktinya Ciro dan Teron Delvino, kemudian Yakob bersaudara ini juga nggak punya mereka punya peluang, tapi peluangnya kan nggak terlalu membahayakan, cuma satu aja si Ciro itu yang masuk ke kotak penalti itu. Nah itulah yang membuat, tapi setelah itu saya pikir nggak banyak yang peluang bersih, nggak banyak gitu. Jadi lebih banyak kena sapuannya Isaku kalau nggak si Ramos ini. Jadi bukan alasan lah bagi kita bahwasanya timnya nggak komplit dan sebagainya. Ya apapun yang terjadi kan ini harus diterima gitu. Dan permainan PSM juga meskipun David itu main kemarin juga belum tentu hasilnya akan berbeda. Itu mungkin Pak. Yang menarik adalah Doni Van der Brom itu salah satu 5 dari pemain termahal di Indonesia kalau nggak salah ya.
ini ya value marketnya. Value marketnya 9,56 miliar. Itu sudah izin kerja udah turun belum? Udah sih harusnya. Iya, cuma kan kayaknya tidak ada statement kenapa kok masih disimpan. Ya kalau kemarin karena regulasi ya. Karena kan memang PSM sekarang punya 10 pemain asing dan yang boleh masuk susunan cuma 9. Kayaknya yang dikorbankan dalam situasi kemarin ya Doni. Lebih ke itu mungkin alasannya. Tapi kalau soal pemberkasan atau administratif kayaknya sudah selesai harusnya, karena dia sudah lebih dari 2 minggu berproses kan. Harusnya udah selesai. Terus setelah laga melawan Malut berarti tim diistirahatkan panjang ya, mungkin istirahat 3 hari. 3 hari. Tim itu sampai Jogja tanggal 31 kemarin. Kan main tanggal 30, hari Minggu 31 tuh sampai Jogja, terus hari ini tanggal 1 kita tag itu off day sampai tanggal 3. Mereka baru berkumpul lagi untuk latihan tanggal 4, dan aku tadi konfirmasi ke media officer tim, nggak semua pemain balik ke Jogja. Jadi dibebaskan, silakan kalau mau liburan atau mau kumpul keluarga atau kemanapun, yang penting tanggal 4 sudah harus di Jogja. Aku ngeliat storynya Rahmat So tadi di Jeddah, dia di Arab. Nggak tahu transit atau mau umroh atau nggak tahu ya, tapi cuma break 3 hari kok. Ya nggak apa-apa kan pulang. Negaranya mana sih itu? Tajikistan. Tajikistan ya jauh lah. Makanya. Ya kan kalau 3 hari ya mungkin dia bolak-balik ke sini ya. Ya capek juga sih. Ya storynya kok di Jeddah. Yang ajep-ajep itu ketangkap kamera tuh siapa itu? Oh ada ya itu soal pertandingan soal laga. Itu kan pas di Jogja tau? Pas di Jogja. Iya itu pas di Jogja itu. Berarti belum berangkat. Sebelum nggak apa-apa kan mereka pemain profesional. Iya ada beberapa di klub ya. Dan itu kan refreshing lah, maksudnya ya kita nggak tahu kan, pemain-pemain kan juga harus menghilangkan stres ya. Pemain juga manusia, nggak harus bahwasanya pemain itu juga seperti orang yang kita jumpai saat dia main bola, enggak, semuanya juga sama gitu kan. Awalnya juga waktu saya jadi wartawan baru itu, saya mah pemain itu pemain bola profesional itu, apalagi pemain timnas, sosok yang benar-benar perfect. Wah, perfect gitu kan. Tapi setelah kita bergaul dengan mereka, sama aja, mereka juga seperti kita kok. Iya, manusia juga. Cuma statusnya memang berbeda. Memang kalau di dalam lapangan mereka ya berbuat seperti pemain profesional. Kalau di luar lapangan ya malah sering saya tulan sama pemain-pemain bola itu, saya goncengin sepeda motor mereka juga cuek-cuek saja, gitu. Santai sebenarnya. Itu loh. Ya, berarti libur sampai tanggal 3. Dan tapi pemain PSM nggak banyak, nggak ada. Paling cuma Cahya yang dipanggil. Yang dipanggil timnas cuma Cahya. Artinya latihan biasa ya, Bu. Untuk dan nggak banyak yang kayaknya. Mungkin yang ngambil liburan ini pemain asing sih mayoritas kayaknya. Pemain lokal aku ngeliat dari beberapa update-nya di story, Instagram dan sosial media udah pada di Jogja sih. Si itu malah mancing, Abioso. Si Abioso aku lihat story mancing sama kamu. Wah, kalau maju di Jogja ini banyak spotnya, asik-asik loh. Makanya, dan dia kan nggak dibawa ke Malut kemarin. Dia story-nya mancing. Ya asik lah, nggak apa-apa. Gak tahu ya. Ya itulah killing time mereka. Kalau Ananto melihat peran Doni ya mungkin ya, karena ya secara market value pun mahal tinggi. Kira-kira prediksi kapan ya momen Doni ini bisa bermain untuk PSM nih? Ya mungkin setelah pertandingan ini ya. Itu pun dia mungkin akan masuk dari bangku cadangan. Intinya gitu. Jadi seperti mungkin kita sudah mulai bisa menyelami ya, karakter permainan yang diinginkan oleh Hastel ya. Jadi Hastel ini pelan-pelan dia membangun tim dan pelan-pelan juga dia melakukan perubahan. Jadi tidak frontal gitu. Yang penting dia akan menemukan kerangka pemainnya itu seperti apa dulu. Jadi kalau kita lihat kemarin, kenapa sebenarnya kan Hastel ini bisa aja memainkan si fase dari menit awal. Bisa, betul. Bisa ya. Tapi kan dia tetap melihat bahwasanya fase itu suruh melihat dulu gitu kan. Ini loh cara mainku itu seperti ini. Nanti kamu posisinya di sini ya. Cara mainnya itu nanti seperti itu. Nah, ini yang harus ini yang harus kita apresiasi dari sosok seorang Hastel ini. Dan ya seperti kita singgung sebelumnya, Hastel ini punya pendirian ya. Punya komitmen bahwa gaya bermainnya ini akan seperti ini dan dia punya standar sendiri dan pemain harus mengikuti standarnya dia. Nah, jadi kalau kemungkinan besar ya kalau Doni masuk pun dia akan masuk dari
bangku cadangan. Iya. Ya kan? Kecuali kalau di satu titik seperti kita bilang kemarin ya, suatu titik bahwa Hustle menganggap bahwasanya ini Doni sudah bisa main dari awal, pasti dia mainkan awal. Nah, yang jadi pertanyaan siapa yang akan digantikan? Rahmatso mungkin. Ya kan? Belum tentu Mi. Ya, ini belum tentu Rahmatso. Di pertandingan kemarin Rahmatso di awal babak pertama, di babak pertama terutama, dia mungkin nggak terlalu bagus ya. Tapi di babak kedua perubahannya besar sekali. Dia berubah, Rahmatso berubah bukan seperti Rahmatso yang kita lihat di 3 pertandingan sebelumnya. Di tinggal 3 pertandingan sebelumnya, Rahmatso ini masih terlihat sangat center back-nya itu sangat kelihatan sekali. Tapi kemarin dia sudah mulai cair. Dia bisa bermain seperti layaknya defender midfield. Nomor 6 ya. Ya di babak pertama di 2 kali umpan dia itu nggak sampai kena orang. Di babak kedua umpan dia lebih simpel, lebih enak, dan dia lebih tahu bahwasanya dia itu coveringnya pada 2 orang pemain. Satu dia mengcover si Valente, yang kedua dia mengcover si Vidal, dan satu lagi yang dia harus amankan itu Seva. Ya kan? Jadi pergerakannya Rahmatso kemarin di babak kedua luar biasa. Kekuatan PSIM, kenapa kok Malut itu mati angin di babak kedua? Salah satunya Rahmatso ini sudah mulai berfungsi sebagai gelandang bertahan yang benar-benar gelandang bertahan. Kalau di 3 pertandingan sebelumnya center back-nya ini masih kelihatan. Ya, tapi di babak kedua kemarin luar biasa. Bahkan gelandang-gelandang bertahannya Malut yang sering duel dengan Valente, kemudian sering duel dengan Vidal. Di babak kedua duelnya nggak dengan 2 pemain itu, tapi lebih dulu duel dengan si Rahmatso. Termasuk si Vico 2. Ya, makanya termasuk Vico. Vico itu duelnya pertama itu dengan Rahmatso. Ya, sampai ngamuk-ngamuk nih. Sampai ngamuk-ngamuk. Iya. Terus diganti. Sama Igor siapa itu yang ini ditarik itu kan. Itu juga ditarik karena apa? Dia kalah duel dengan Rahmatso. Nah, itu sebenarnya fungsinya seperti itu, Pak. Jadi kita mungkin kalau di awam itu nggak paham perbedaannya mainnya seperti apa. Tapi sebenarnya karakternya itu, dan itu dilihat oleh hasil bahwa di babak kedua itu bagus. Nah, ini nanti kan yang jadi pertanyaan, karakternya Doni ini kan nggak seperti Rahmatso gitu. Ya. Nah, ini memang agak dalam tanda kutip ya, agak sedikit ini bagusnya dalam artian apa? Hustle ini semakin bingung untuk menentukan komposisi siapa yang akan dimainkan karena semua pemainnya bagus semua ini. Dan gaya mainnya beda. Dan pemainnya beda. Kalau Doni seperti apa? Ya itu yang dia lebih flamboyan kali ya, kayak Busquets gitu loh aku. Yang paling mendekati kalau dari yang aku tonton Mas latihan. Bawa bolanya enak. Jadi gini lah. Kalau di Belanda dia karakter mainnya itu hampir mirip kayak Busquets dan sebagainya. Tapi nanti kalau di Indonesia kita akan melihat kayak mainnya Busquets. Bukan. Si Doni ini justru malah mendekati Valente sama Vidal. Iya, mungkin itu ya rollingannya Vidal atau Valente mungkin. Tapi kemungkinan besar mungkin ini juga akan menggantikan peran si Rahmatso. Mengembalikan Rahmatso di belakang itu juga bisa terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan di pertandingan sebelumnya, Raka Cahyana, Reva Adi ini kan mainnya masih fluktuatif ya. Kemarin nyaris nggak ada kesalahan sama sekali 2 pemain ini. Terutama Raka Cahyana itu. Raka ini seperti bukan pemain muda loh. Dia seperti pemain yang sudah main mungkin 10 tahun di Liga Indonesia. Kualitasnya, pengalamannya itu luar biasa. Jadi cuma dimainkan 5 pertandingan ya. 4. Kemarin kan 5 kan. Di pertandingan kelima dia sudah bisa main dengan cara yang elegan seperti pemain-pemain yang punya pengalaman. Nah, ini kembali lagi kemungkinan besar karena kepercayaan dari Hustle. Hustle itu kan nggak menyalahkan pemainnya ya, walau dia menyalahkan, walau pemain ini punya salah. Jadi Raka itu kita masih ingat waktu golnya lawan Persib dia juga sundul nggak nyampe gitu kan. Reva ini 3 kali penalti, ya kan. Tapi mereka masih diberi kepercayaan. Sehingga apa? Mental bermainnya 2 pemain ini tumbuh. Akhirnya apa? Mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Dan yang lucu kemarin ini saya nggak tahu kenapa pelatihnya Malut ini justru memainkan
Sayuri Brothers ini berurutan di belakang di depan. Iya, di wing kiri pada babak pertama. Iya, dan itu di kiri semua. Iya. Biasanya Yakob itu bagus di kanan. Iya. Akhirnya babak 2 baru dia ditukar posisi. Nah, ini sudah terlambat. Iya. Karena apa? Siapa namanya Vidal. Ini juga nutupnya cukup cepat. Iya. Nutupnya ini dan juga Ratmasov ini juga mengikuti terus gerakannya si Yance yang main di belakangnya Yakov ini. Iya. Ini luar biasa. Jadi ya itu kemampuan PSIM kemarin mematikan sayap-sayap dari Malut dan kemudian memenangkan duel-duel di lapangan tengah. Ya kunci kemenangannya kemarin salah satunya itu. Ini untuk habitatnya Anton Vasily sayap kiri atau kanan dia? Kiri. Kiri ya, Bang? Nomor 11 ya, wing kiri. Wing kiri. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dia berarti kuatnya kaki kiri, ya sebenarnya taruh kiri kanan bisa-bisa aja. Cuma kan kayaknya kanan udah diamankan sama posisinya Vidal kan. Ya kayaknya dia di kiri dan substitusinya dia kan memang dari Corve di kiri juga kan. Iya. Kayaknya mungkin nanti di laga selanjutnya akan switch position kayak kemarin Ciro sama Yakob bisa aja. Iya. Jadi Vidal itu juga kiri ya tapi. Vidal kiri tapi juga beroperasi. Kalau masalah kiri di kanan. Nah, kemarin itu kiri semua sampai dicoba. iya. Si Corve itu switch ke kanan, kemudian Vidal ke kiri, tapi ternyata nggak jalan. Jalan kan betul. Ya jadi gini loh Bang, meskipun dia kidal, belum tentu dia tuh nyaman di posisi kiri. Iya. Karena karakter pemainannya Vidal ini kan bukan karakter pemain sayap yang lari sampai ujung pojok corner, kemudian dia crossing gitu kan. Enggak. Tapi dia pasti masuk ke dalam dan syuting dengan kaki terbaiknya. Dari ruang gitu-gitu. Sama Corve juga sama gitu loh. Nah si Fase ini agak sedikit berbeda. Fase ini kayaknya seperti winger murni. Iya. Winger era 90-an lah. Ajak duel, lari, sprint sampai pojok, kemudian dia juga nggak segan untuk crossing, bahkan dia langsung syuting ke tengah seperti itu, Bang. Emang agak beda ini dua pemain ini. Gitu. Unik gitu loh. Kredit ini sih kalau aku bisa nambahin buat backnya PSIM ya, selain karena bisa clean sheet kan minggu sebelumnya pas lawan Persib Franco Ramos sama Yusaku tuh masuk 5 besar top clearance. Di pekan ini pun juga sama, maksudnya pas lawan Malut tuh Yusaku clearance-nya peningkatannya cukup signifikan. Di pekan sebelumnya bikin 18 kali clearance, kemarin bikin 26 kali. Meningkat terus berarti ya ini ya. Ramos masih sama clearance-nya 16 kali. Tapi Yusaku yang lawan Malut ini jadi nomor 1. Paling banyak clearance. Berapa Wi? 26 kali. 26 kali. Itu selama 2 kali 45 menit ya. Iya. Berarti total 2 pemain ini berapa clearance dan sapuan? 42. Mungkin tertinggi itu ya. Tertinggi di Liga Indonesia. Iya. Zeval ini juga kemarin laga lawan Malut bikin 220 kali sentuhan sukses. Ya. Luar biasa. Dan gayanya Valente kemarin berbeda dengan 4 pertandingan sebelumnya, Pak. Dia memang sangat skillful ya. Dan kemudian kalau di pertandingan sebelumnya umpan terobosan, umpannya itu kan sangat dominan sekali ya. Tapi kemarin dia lebih bermain teamwork, tim. Jadi dia nggak menonjolkan umpan-umpan individual kepada pemain-pemain yang menusuk atau gimana, tapi dia lebih memainkan umpan-umpan simpel juga, dan pencarian posisi, kemudian menahan bola, kemudian memberikan bola simpel pada teman-temannya. Jadi beda kemarin mainnya, cara mainnya beda, sehingga membuat PSM ini nggak kehilangan bola. Iya. Saya nyoti dari 4 laga ini kelihatan sebenarnya dia tajam di bola udara. Karena kalau dikasih bola terupas pasti dribbling bola nggak sip gitu loh. Iya, apakah ini nanti akan jadi pertimbangan Van Gastel nih untuk mengubah gaya? Harusnya iya ya. Biar lebih tajam gitu. Kemarin di laga pas lawan Malut itu nyatet beberapa momen Halzeda itu ketika dikasih terupas antara dianya kelewatan atau telat ngambil karena jangkauan kakinya kan panjang. Terus kayaknya dia nggak cukup taktis buat menapak gitu loh. Sementara back-backnya Malut kemarin tuh gede-gede, solid, pokoknya langsung intercept buang kayak gitu kan. Jadi kayaknya memang perlu dipertimbangkan atau dimaksimalkan kekuatan udaranya. Kayak kemarin tuh
sundulannya enak banget, nggak ada gangguan sama sekali dan Tinggi. iya udah pasti gol itu Yang 195 cm. Gimana Pak ini Pak? Kalau saya mulai si Bibirnya dan Ya. Fahmi ya. Nah, saya malah nggak akan hal cerita ini akan berubah, itu nggak akan. Oke. Kita masih ingat, jangan dilupakan, dia Arteta itu nggak cuma berperan saat dia menyerang. Ya, betul. Kalau itu ya. Kemarin kan kita sempat menyinggung Julian Alvarez, Ya. strikernya Atletico yang sebelumnya main di City. Manchester City. Waktu dia lawan timnas Indonesia di Senayan, ya tahu, di GBK, kita lihat di mata kita dengan mata kita sendiri kan, ya memang lewat tayangan live TV, bagaimana si Alvarez ini karakternya saat menghadapi kiper dan back gitu. Kemarin itu dijalankan betul oleh Arteta. Arteta itu langsung press kiper kok, Iya. langsung press back gitu kan, langsung pokoknya kejar bola yang ada di kaki backnya. Dia nggak pernah lepasan itu. Akhirnya apa? Malut ini kesulitan build up. Iya. Kipernya Malut berapa kali membuat kesalahan. Iya. Iya toh. Gol pertama itu nyaris gol pertama, bukan gol pertama. Peluang pertama. Yang menit 1. Baru satu. Iya. Itu hanya pressingnya siapa dulu? Iya. Ya, Itu ya. pressing gitu. Nah itu kan harusnya gol itu kan. Iya. Dan peluang itu sebenarnya menjadi warningnya. Itu berarti sekali dalam pertandingan kemarin. Iya. Peluang itu. Karena Malut akhirnya nggak main-main nih. Malut akhirnya disadarkan. Tim ini bukan tim cemilan loh. Kemarin kan banyak yang ngomong cemilan Liga Cemilan 1. Liga 1. Cemilan Superliga. Ini bukan cemilan ini. Nah, buktinya apa? 56 detik. Iya. 2 peluang, 1 kena Mista. Iya. Satu pertama tendangannya Vidal, terus Iya. bola muntah diambil Zé Valente kena tiang. Dan itu apa namanya? Itu warning bagus bagi pertahanan Malut. Kamu nggak bisa main-main dengan saya gitu kan. Saya punya kemampuan dong. Kamu ditekan segini aja kelimpungan gitu kan. Akhirnya sudah permainan Malut yang pengen main mendominasi kan nggak jadi. Iya. Mereka berpikir keras loh. Mereka mau lama-lama kuasai bola di belakang nggak bisa. Karena Arteta pasti press. Nah, kalau pengen Rafinya itu pengen main jadi mengganti Arteta, ya dia harus bisa main seperti Arteta. Iya. Meskipun dia nggak punya postur tinggi, tapi kalau dia punya kemauan untuk pressing di depan, mungkin Rafinya juga lambat laun akan segera main. Iya. Tapi kalau dia nggak punya kemampuan pressing seperti itu, mungkin di putaran kedua juga kita nggak tahu nasibnya Rafinya seperti apa. Kita mendoakan agar Rafinya ini cepat bisa main. Ya saya juga penasaran bagaimana si kiprah Rafinya menghadapi Superliga ini. Karena teman-temannya ini bisa perform semua kok. Iya. Ratmafsov perform, Yusaku apa lagi? Yusaku, wah sekarang mungkin dia akan jadi komoditas paling panas di Liga Superliga musim depan. Harga naik. Sama Ramos Minggu ini juga kemungkinan akan jadi kalau si Valente dari lama kan udah hot item lah di Superliga, tapi dua back ini mungkin akan jadi incaran yang benar kencang dari tim Superliga. Nah, Rafinya ini juga kita berharap segera bisa mencapai level itu. Rahmasov sudah perform, Kakak Cahyana perform yang dari Superliga, dia dari Liga 2 kemarin kan. Kemudian siapa lagi si Cahya Supriyadi juga perform. Kemarin terbaru Harlan itu juga perform, save-nya banyak. Kemudian satu yang di Corvi juga sudah dapat menit bermain, ya toh, bahkan jadi starter terus. Nah, terus Sepa sudah ngegolin, dan Gulam beberapa waktu jadi starter. Tinggal Rafinya aja ini yang kita pengen lihat itu kan. Ya semoga dia mungkin nanti kalau kerangka bermainnya PSM ini sudah oke, dilihat oke sama Van Hastel, dia mungkin akan mencoba Rafinya. Nah saat dicoba kita berharap Rafinya benar-benar langsung door gitu kan. Kayak kemarin sih Anton Vasil gitu kan. Nah itu loh Pak. Jangan lupa coba Abioso mancing. Abira mancing. Melihat peran Anton Vasil kemarin, apakah ada peluang mungkin akan menggantikan Kovre Pak di ini? Sangat besar. Mungkin Corvo ini justru yang
yang pertama kali akan tergusur, ya kan? Mungkin yang akan pertama kali tergusur karena kemarin baru main pertama, tapi antara Reva Adi sama si Fase, kemudian Harjita di situ, kemudian ya Valente, itu juga koneksinya udah jalan. Jadi nggak ada trouble apapun di situ. Dan Fase ini ternyata juga bisa mengcover Reva Adi. Gitu. Ini yang paling penting gitu loh, mau turun. Nah, kita ingat bahwasannya saat si Valente gagal menghalau umpan tarik dari pemain Persib yang berujung pada gol pertama Persib. Itu posisi wing kan di situ sebenarnya. Kan bukan posisinya Valente untuk kiri harusnya. Ya harusnya kalau nggak Reva ya si Corve yang saat itu masih main. Corve kan main loh sampai 90 menit. Nah, Corve ini kemana waktu itu? Nah, kalau mungkin nanti Fase bisa main, mungkin kalau saat itu Fase main, sudah main, mungkin ceritanya akan berubah, itu berbeda. Karena kalau yang jadi cover di situ pasti Fase duluan. Kayak kemarin kan berulang kali dua pemain ini antara Reva sama Fase ini kan bergantian kan, bergantian nempel, bergantian jaga lawan dan jaga daerah. Jadi koneksinya sudah terbangun. Nah, keunggulannya Fase, dia berani menusuk dan punya pengalaman. Kemudian apa? Dia pintar memanfaatkan momentum. Dia tahu momentumnya dia harus syuting, ya kan? Momentumnya dia harus tarik ke belakang, tarik ke belakang. Itu. Nah, kadang korbannya terlalu menahan bola. Dan dia harus balik badan. Nah, itu kesulitannya gitu, kekuatannya. Jadi dia agak jangkung, kayaknya nyari posisi yang enak dulu baru berani. Itu karakter dasar pemain itu. Jadi pemain itu masing-masing punya karakter dasar. Nah, karakter dasarnya si Corve ya seperti itu, nahan bolanya seperti itu nih. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa ibaratnya watuk itu ada obatnya. Tapi nek warteg kan nggak diobati gitu. Saya ngamati itu sih, kayak Corve itu untuk dia mau nendang tuh posisinya harus beneran enak dan nyaman dulu ya. Pas peluang di pelawan Persebaya, pas dia keeping di dalam kotak itu kan itu memaksakan posisinya harus enak dulu. Nah inilah yang ya kita paham lah, karena Corve ini kan sebenarnya dia pemain asing, skillnya oke, tapi dia masih muda kan. Satu ya. Enggak 24. Nggak tahu. Nggak sampai. Tapi under 25 sampai 24 nggak sampai dia. Masih pemain yang cukup muda. Corve-nya posisinya striker apa sayap sih sebenarnya? Sayap. Nomor 7 dan nomor 11, nomor 11. Nggak menggambarkan tipe pemain sayap sebenarnya. Dia cocok jadi striker. Ya mungkin kalau posturnya juga tinggi kali ya. Nah, mungkin karena kalau nanti Nerminnya ini yang cedera atau akumulasi, mungkin Corve-nya didorong ke depan. Jadi itu mungkin gitu kan. Kalau enggak ya Rafinya pasti turun gitu kan. Nah, saya juga berharap, tapi nggak berharap Alceta juga cedera, nggak berharap itu sebenarnya. Di satu saat nanti Rafinya juga main. Kita pengen lihat itu seperti apa. Tapi kalau lihat cara mainnya Alceta selama ini dan kemudian kontribusinya di lapangan seperti itu, saya pikir Rafinya akan lebih lama untuk menunggu. Iya sih, kayaknya Alceta masih cukup, apalagi dengan kemarin akhirnya pecah telur ngegolin itu ya. Nggak ada alasan lagi untuk. Iya, kenapa harus mencadangkan gitu? Kayaknya JP nggak ada alasan. Nggak ada alasan gitu kan. Iya. Dan kalau ditanya orang kan mungkin loh, dia kan juga cetak. Iya. Apalagi gitu. Iya. Ngapain saya mengganti orang yang posturnya bagus, mau naik turun nyetak gol udah. Lah kemarin itu sempet loh. Alceta itu malah jadi back loh. Iya. Waktu di penghujung babak kedua loh. Iya. Ya kan. Loh, Alceta di kotak penalti sendiri gitu kan. Dia menghalau lawan malah gitu. Enggak kuat lari udah. Iya. Enggak, tapi dia dari depan, Mbak. Si Spartan mau naik turun 90 menit. Terus dia kan nggak pernah diganti ya. Enggak. Selama 5 pertandingan kan full terus. Full terus. Saya nggak tahu ini VO2 max-nya itu berapa itu. Jangan-jangan tertinggi malah. Atau ya kalau diupdate, tapi waktu itu VO2 max-nya saya ingat dia nggak masuk 5 besar loh padahal. Tapi dia kalau gayanya seperti itu sebenarnya dia nggak cocok jadi striker, Pak. Dia cocok nomor 6. VO2 max-nya Alceta ketiga, Pak. Wajar kan, ya wajar kan. Iya. Rafinya nomor berapa? Rafinya nggak masuk 5 besar. Masuk 5 besar kan. Nah inilah data-data seperti ini kan yang nggak kita dapatkan. Iya. Yusufu nomor 1. Wajar. Iya, benar. Iya, karena dia
mainnya seperti itu fisiknya. Corve nomor 2. Wajar ya. Jadi Ya kayaknya itu mungkin pertimbangannya JP. Jadi dia tahu Fisik. iya fisiknya Hazeta sama Corve ini bagus untuk naik turun 90 menit dan mungkin Rafinya tidak atau belum bisa mencapai level itu. ya benar kan beberapa kali kan siapa namanya si Hastel kan bilang ya Rafinha harus meningkatkan Ya aspek kebugarannya dia, terus stamina-nya dia itu harus dinaikkan gitu. Ya harus seperti ini dan ini data kan nggak bisa bohong. ya. Dan kita lihat di lapangan kenyataannya seperti itu. Berarti berarti kan pelatih yang memang objektif. Ya. Nggak ada favoritasi. Ya dia nggak faktor like and dislike ya. Iya betul objektif. Ya objektif melihat dari data. Dan dia pelatih yang cukup pinter menganalisis data. Ya kan. Aku mengamati juga ini kemarin di menit-menit akhirnya JP berusaha untuk killing time mengganti satu pemain lagi yang sebenarnya ya Iksan Can maksud ini kan Vidal itu dia nggak sampai 1 menit di dalam lapangan tapi tujuannya buat biar cooling down tempo momennya dari Malut di serangan biar hilang tapi ya itu menurutku sisi positif yang tidak dia lakukan di laga-laga sebelumnya. Pasti satu tuh jengkel banget itu. Iya kayaknya. Banget pernah kayak itu tuh. Sama Insaza. Iya. Itu seneng dia. Karena bonusnya hampir sama sama yang main dari menit pertama. Itu kayaknya itu main kok. Walaupun dia itu bola. Dia nanya itu bola tapi. Ya kita kan nggak tahu kan seperti itu di klausal tuh biasanya ada Pak. Itu kan ada yang nggak main di start meskipun dia dibawa tapi dia nggak main, nggak pakai baju. Itu kalau pemain-pemain dulu itu namanya tim doa. Tim doa ya dia kalau menang mereka kalau menang itu dapat bonus tapi nggak sebesar yang main dan main gitu kan. Maksudnya main menit pertama dan cadangan. Cadangan itu kalau yang nggak main pun beda bonusnya. Tanya aja coba. Pasti itu kan. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau yang nggak main itu yang pakai nonton di tribun tapi dia di bawah itu namanya tim doa. Doni masuk ya. Nah beda lagi kalau yang ditinggal gitu kan. Nah ini beda lagi. Ya itu seikhlasnya gitu kan. Ya, jadi ya yang agama kan pemain lain gitu kan. Makin sedih ya. Bonusnya bodoh. Ya moga-moga ini berbeda sekarang ya. Tapi dulu itu biasanya seperti itu. Sekarang nggak tahu. Coba aja ditanya Mi. Mau jawab. Mi PSM pulang dari Ternate Kemarin malam. baru sampai hari Minggu malam. Iya. Aku sempat lihat kayaknya mereka entah memang karena transitnya lama di Makassar atau memang mereka sengaja enggak berapa jam dulu di Makassar baru ngambil pesawatnya sore ke malam itu tak. Jadi mereka break cukup lama di Makassar. Ya nggak apa-apa kan santai. Iya dan mood positif menang. Iya menang. Menang bebas. Iya menang bebas. Mereka belajar dulu kan di Malang. Kayaknya iya. Dan mungkin Atmasa tuh jangan-jangan itu apa story lama itu. Enggak baru terus aku konfirmasi juga kalau soalnya ke aku pikir kan dia cuma asal naruh lokasi kan karena Jeddah Saudi Arabia terus. Nah mungkin Ratmasov itu dari Makassar langsung ke Jakarta Mi. Ya nggak dari itu, nggak dari Jogja. Iya ya betul Pak karena nggak semua ke Jogja. Ya nggak apa-apa dia udah main bagus kok. Iya. Ya kan Dan dia ada liburan misalnya ke Jeddah atau kan bisa belanja di sana ngabisin bonus. Iya. Di Dubai. Main penuh. Iya. Iya main penuh menang lagi di kandang lawan itu beda lagi. Tanya aja mantan pemain atau pemain yang masih main itu. Iya betul ya. Itu ini tandang loh. Dan tandangnya luar biasa loh. Iya malu. Malu siapa yang mengira untuk menang? Kamu aja nggak berani Enggak kan prediksi menang ya? Aku bilangnya ini Pak, imbang aja bagus. Iya. Nah itu kalau kita memprediksi menang nanti kita dibully gitu kan, sok-sokan tim katanya tim cemilan gitu kan, tim cemilan ayo. Tapi juga maksudnya saya juga kira jadi maksudnya bingung gitu loh. 2 laga away justru menang. Rumput tuh bagus. Terus di SSA 2 laga kandang malah imbang 2 kali. Kalau saya nggak begitu bingung nih. Aku masih bingung Mas jujur. Jadi gini di pertandingan pertama itu semua tim itu handicapnya sama. Ya betul. Karena itu main pertama, meskipun Persebaya tuan rumah, mental dia juga pasti nggak maksimal. Ya. Karena pertandingan pertama itu always selalu berat, selalu sulit, gitu kan. Selalu sulit pertandingan pertama. Ini peluang bagi tim PSM waktu itu sebenarnya. Nah, PSM waktu itu kan belum bagus-bagus amat. Tapi dia bisa memanfaatkan momentum kan. Iya. Ya kan akhirnya bisa menang. Nah justru di kandang sendiri, gitu kan. Banyak faktor gitu. Nah kemarin di Malut
saya melihat dari 3 pertandingan sebelumnya ini grafiknya mulai naik. Grafiknya sudah mulai naik gitu. Meskipun nggak banyak pemain yang diubah, tapi kerangka tim ini sudah mulai terlihat semakin pede dan padu, Pak. Sehingga waktu di Malut begitu break kick off, kemudian kita lihat pergerakan lini depannya PSIM seperti apa, terutama Elzeta, kemudian Vidal, semuanya naik ke atas untuk press di pertahanan sepertiga akhir pertahanannya Malut. Ini peluang besar menang bisa ini. Saya pikir begitu gitu. Nah, ternyata menang gitu. Itu loh. Coba PSM main di Magut pasti penangan juga itu karena rumputnya enak. rumput ya. Aku sempat mikir apa jangan-jangan ketika PSM ini main di hadapan supporter sendiri justru grogi ada beban atau ada faktor itu mungkin. Ya, saya pikir enggak, tapi gini loh. Nanti kita harus proses ini sudah kelihatan kok. Proses ini kelihatan ya. Maksudnya kita tahu lah pertandingan kedua lawan Arema itu kan masih gonjang-ganjing. Dalam artian ini mau main di mana? Ya, dan kualitas lapangan waktu itu SSA ini sudah siap atau belum? Gitu kan. Terus pertandingan berikutnya langsung menghadapi Persib. Ya kan? Nah, ini itu awalnya juga hampir menang loh. Iya, betul. Iya kan? Hampir menang loh itu karena kesalahan sendiri sebenarnya. Iya toh? Nah, kemudian di pertandingan terakhir pertandingan 5 karena segala sesuatunya sudah oke. Nah, ini hanya motif hasil yang sempurna. Cuma yang harus kita soroti nih. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke manajemen kalau sudah ketemu ya, Mi. Ini kan manajerial, memanage waktu gitu loh. Saat perjalanan dari sini ke Malut itu seperti apa? Karena PSIM itu turun ke lapangan itu tidak mengesankan bahwa tim ini baru saja melalui perjalanan panjang nih. Itu loh. Jadi mereka itu benar-benar sangat pede loh dengan kondisi fisik mereka. Nah, nanti coba tanyakan ke si Razi. Mereka tuh sampai di Maluku atau Ternate itu Kamis malam. Berarti langsung nih dari Jogja Makassar gitu. Iya, Jogja Makassar Ternate. Ternate. Kamis malam sampai terus off day hari Sabtu yang nggak off juga sih. Mereka latihan dari Jumat terus Sabtu main. Jadi sebenarnya bukan yang mendadak banget kayak yang di Surabaya kan. Itu sebenarnya cukup dadakan walaupun mereka menempuh jalur kereta atau jalur darat ya. Tapi mereka berangkat H-1. Tapi ada faktor delay-nya nggak di antara itu? Nggak ada. Berarti kan perjalanannya kan lancar. Iya. Nah inilah. Jadi inilah yang harus kita korek. Kita pengen tahu nih manajemen seperti apa menyiasati jadwal ini kan. Karena Malut itu seperti kabotan awak loh kemarin. Atau ini karena Malut tuh mainnya malam, bagi dia udah main jam 10 udah gara-gara siaran. Mungkin itu juga karena hak siar ya, karena jam 9 harus siar. Itu sebenarnya menguntungkan PSIM. Iya, kalau PSIM ya jam biologisnya kan jam 7 kan biasa. Dia kan udah jam 9 di sana. Dan mereka itu secara narulias ya. Kita bicara jet lag juga ya. Jet lag ini juga berpengaruh kan. Dan mungkin karena ini main malam sehingga waktu istirahatnya PSIM jadi lebih panjang. Bisa. Dan malamnya itu bukan malam jam 7 loh di sana. Jam 9 loh ya. Jadi istirahat PSIM jadi lebih panjang. Coba kalau di sana main jam 7. Ya toh. Atau kalau disiangkan lagi disamakan di sini jam 3. Berarti mereka main jam berapa? Jam 1. Iya toh. Nah, ini memang yang menguntungkan PSM, tapi ya itu bukan menjadi salah satu faktor, karena banyak tim juga yang main sama dengan waktu PSM juga mereka nggak bisa berbuat banyak. Malu gitu kan. Bali kemarin juga keteteran itulah. Ya, tapi kan ini kan herannya saya kan begini, waktu kita menghadapi Bali United, ya ini sekali lagi bahwa sepak bola itu bukan matematika. Yang precision. Ya precision kita menghadapi Bali United kita di Bali 0-6 loh. Malut dengan Bali 3-3. Kita menghadapi Malut 2-0. 2-0. Jadi sepak bola ini benar-benar bukan matematika. Itu. Dan mungkin bisa tanyakan juga kualitas lapangan ya mungkin ya. Nggak ada pengaruhnya nggak dengan permainan, terutama ke hasil sendiri. Karena
Ref Adi tuh jarang itu jatuh nih. Kemarin ya? Iya. Posisinya jadi lari solid nyari anak solid kan. Coba main di SSA, sering jatuh lah, salah umpan lah, apalah. Tapi kayaknya next match di SSA kayaknya udah bagus sih rumputnya. Karena terakhir main di SSA kan kemarin tanggal 24. Terus baru akan main di SSA lagi kan tanggal 14. Jadi spare waktunya nih lumayan panjang, panjang banget, mungkin 3 minggu lebih kan. Sebenarnya pemeliharaan dan pembenahan rumput dan lapangan harusnya sudah optimal sih. Iya. Ya, tapi kalau rumput itu sebenarnya bukan faktor utama, sebenarnya tanah di bawah rumput itu loh. Jadi kalau memang basicnya lapangan itu lapangan yang tanahnya kasar, keras, itu juga akan sulit juga ya. Tapi kalau misalnya rumputnya ini nggak bagus, tapi tanahnya ini bagus, itu biasanya juga akan menunjang pertandingan gitu. Nah ini kan yang jadi pertanyaan, tanah di bawah rumput SSA ini apakah benar-benar standar atau enggak gitu kan. Nah ini yang jadi pertanyaan gitu kan. Ini loh yang anu kan. Ya kayak kemarin kita main fun football di lapangan Purwo Binangun. Rumputnya jelek itu sebenarnya ya. Itu rumput biasa loh, kayak rumput Jepang itu kan. Tapi tanahnya bagus di bawahnya. Ya toh. Jadi kita main juga enak aja, nggak ada yang kepleset kemarin, gitu. Dan bola juga enak, kaki juga. Tadi di Malut kemarin tuh kayaknya ada beberapa momen pemain kepleset loh, nggak tahu karena licin atau ya itu salah pilih sepatu nih. Atau pijakan dia pakai sepatu futsal. Nah, jadi kalau Sayuri Ciro tuh aku kemarin ngeliat berapa kali. Ada cerita dari Asnawi ya, Asnawi Mangkualam itu kan. Asnawi itu begitu direkrut sama dulu Ansan Green ya, Liga Korea. Iya. Dia itu ngeyel pakai sepatu bawaan waktu dia main di Liga Indonesia. Dia itu berulang kali jatuh. Kemudian rekan-rekannya ngomong, kamu harus ganti sepatu karena pulmu itu nggak cocok. Dan ada lagi yang lebih tragis. Pak Hamid pernah dengar yang namanya Diego Forlan? Diego Forlan? Iya. Tahu dong. Itu pemain dijual MU gara-gara ngeyel waktu diperingatkan pakai sepatu. Jadi suatu pertandingan nih, ada pertandingan lawan apalah gitu kan. MU ini ketinggalan, ya kan. Kemudian Ferguson itu memasukkan Forlan. Forlan itu sudah dikasih tahu sama Ferguson, ganti sepatumu. Tapi Forlan tuh ngeyel karena itu sepatu baru gitu kan. Sponsor lagi. Masuk aja main di situ. 2 kali peluang itu nggak gol gara-gara dia terpleset jatuh ya toh. Kemudian di penghujung laga pertandingan dia keluar ganti sepatu ya toh. Habis itu dia kemudian dijual sama sekali. Nah itu loh. Itu juga penting karena sepatu itu meskipun sepele itu kan yang vital kan dalam sepak bola. Nggak usah jauh-jauh, kamu pakai sepatu cat main di pertandingan resmi mesti langsung dikeluarkan kok. Iya tuh, langsung dikeluarkan, nggak boleh karena nggak standar. Ya tuh, kan bukan standar sepatu sepak bola. Nah itu loh. Nah ini yang harus diperhatikan. Makanya pemain itu kan harus punya koleksi sepatu yang banyak. Dan dia harus paham kontrol. Nah makanya ingat waktu pemain-pemain Liga Timnas waktu mau main. Itu kan sebelum pemanasan mereka keluar dulu rumput juga, rumput seperti apa, ini cocoknya pakai sepatu apa. Nah itu makanya dalam pertandingan juga resmi 1 hari menjelang kick-off ya match day itu kan tim itu baik tim tuan rumah atau tim tamu kan diberi kesempatan untuk official training mencoba lapangan. Itulah jadi nanti pada waktu mau kick-off lagi pada hari hanya mereka keluar sebelum mereka pemanasan mereka jalan-jalan dulu. Nah Sintayong itu biasanya jalan dari ujung gawang sana sampai ujung gawang sini, dia lihat bagaimana kondisi lapangannya, baru dia masuk kemudian dia ngomong ini karakter lapangannya seperti ini nih. Itu sebenarnya yang tidak pernah kita lihat menjelang pertandingan secara non-teknikal seperti itu. Nah ini kan kadang penonton, supporter atau netizen itu kan nggak tahu hal-hal kecil yang seperti itu. Tapi kalau wartawan biasanya tahu. Soalnya kalau wartawan itu biasanya kan 2 jam sebelum pertandingan dia sudah di situ.
Kalau saya biasanya 1 jam sebelumnya sudah di dalam stadion, itu kan. Biasanya seperti itu. Ya. Oke, ini PSIM sekarang berada di peringkat 4 pada pekan keempat ini, di bawah Persija, Borneo, dan Arema ya. Betul. Kalau kamu prediksimu apakah akan betah ini di papan atas atau seperti apa? Ya semoga betah ya. Semoga betah, tapi kan ini kemarin masih ada 3 laga delay ya, postpone, termasuk Borneo yang belum main. Persija juga. Persija udah dong. Persija lawan Dela ya. Ya, Borneo yang belum lawan Persib. Borneo, Persebaya, PSM. Masih ada tiga laga yang belum dimainkan, dan ini kayaknya nanti akan mengubah susunan klasemen. Terus habis ini kan kalau dari jadwal PSIM akan menghadapi Borneo di laga selanjutnya, dan ya kalau Borneo bisa memenangkan laga tunda ini terus berarti dia masih akan bertahan di pemuncak. Dia belum pernah kalah ya? Belum. Dan dia kamu bersih semua. Ya, seat 3 pertandingan. Itu bahaya juga sih. Ya, tapi kalau kita di posisi tim ya, saya memilih untuk tim ini menyelesaikan pertandingan dulu. Berarti 3 poin sudah di tangan. Sementara mereka belum tentu loh. Bisa aja untuk pertandingan nanti berhasil jadi, ataupun kalah salah satunya. Persib bagus juga sih. Iya kan. Ini malah justru jadi beban. Pertandingan tunda itu bukan menguntungkan loh ya. Justru menjadi beban loh. Karena apa? Yang lainnya itu sudah menyelesaikan pertandingan dan sudah dapat poin 3 gitu kan. Kayak PSIM ini udah dapat poin 3 dari Malut. Nah, Persib lawan mana misalnya? Borneo ya. Borneo belum tentu nanti bisa masih naik ya toh, menggeser Persija ya. Bisa saja malah nanti seri kan cuma tambah 1 poin. Yang sama-sama 10, Persija 10, Borneo juga 10 toh. Tapi kalau mereka kalah, kan jarak gapnya juga tetap kan, dengan Persija itu kan. Nah sekarang dari 5 pertandingan sebenarnya sudah tergambar kok, sudah mulai bisa tergambar. Siapa yang nanti akan melesat terus itu sudah kelihatan. Jadi mungkin nanti mungkin kita lihat di 11 pertandingan, 12 pertandingan. Kalau ada tim yang ngacir sampai selisih 6 poin sudah akan sulit terkejar itu. Betul. Karena tim-tim lain di bawah ini akan sangat berurusan dengan diri mereka sendiri gitu untuk bisa survive itu. Fokusnya goal deficit. Kayak sekarang contoh misalnya Dewa ya. Dewa itu sekarang bermasalah dengan diri mereka sendiri. Masih di bawah kan. Kalah lagi kemarin di kandang. Beruntung Bali itu. Bali yang kata orang nanti akan dengan mudah juara ya. Menang 1-0 penalti doang kemarin. Menang aja sulit ya, ampun. Padahal peluangnya banyak sekali gitu. Kita bandingkan dengan PSIM. Kemenangan PSIM kemarin itu mulus. Bahkan di sisa pertandingan, maksudnya dari setelah gol itu, Chevalier masih sempat syuting. Ya kan. Jadi enak banget bawa bola. Dia nggak ada yang ganggu kan gitu. Dan mereka itu sangat enjoy kemarin. Jadi kemarin itu selain kemenangan yang mewah, hasil yang mewah, hasil kemarin itu kemenangan yang sangat penuh gaya dari PSIM. Benar-benar enjoy sekali mereka. Ya kan. Sama sekali di sepertiga akhir itu, Malut di menit-menit akhir itu sudah pasrah gitu. Mainnya juga enak, gak ada yang kartu kuning, gak ada yang cedera. Dan Malut seperti sudah nggak punya motivasi. Sementara kita dari menit awal sampai menit akhir, PSIM semua pemain kita lihat seperti apa motivasinya, tinggi banget dong. Nggak pernah turun. Dan satu sama lain nggak pernah maksudnya kompak itu loh. Kayak tim ini itu sudah main itu 3 musim bersama gitu. Padahal baru terbentuk aja 2 belum ada. 2 bulan. 2 bulan itu belum ada. Itu sebenarnya. Apakah posisi melihat permainan Harlan kemarin, apakah sudah cukup tenang nih bagi PSIM dengan kepergian sementara Cahya? Menurutku tenang sih, karena JP pun mengakui bahwa nggak apa-apa, dalam arti ya sudah, mau gimana, nggak bisa ditolak kan Cahya dipanggil timnas. Toh PSIM atau kami saat ini masih punya 3 kiper dan itu cukup. Dan kemarin Harlan juga membuktikan itu, walaupun kemarin sempat agak deg-degan ya pas dia sempat di kartu merah ternyata dianulir itu. Itu juga sebenarnya aku senang, wah ini momen bahaya karena itu baru sekitar menit 88. Masih ada waktu efektif 2 menit, terus habis tambahan waktu kan juga panjang. Kalau benar di kartu merah kan
Yang jadi pertanyaan justru penggantinya, Khairul Fikri. Itu siap atau enggak? Dengan intensitas yang tinggi, dengan lawan yang juga punya speed dan kualitas bagus kayak Malut kemarin itu sih. Ya, itu kita berandai-andai ya, Mia. Berandai-andai nih, Pak. Misal kemarin kartu merah. Ya, saya begitu itu lihat kartu merah ya. Ini kita belum berpikir bahwa itu akan dianulir. Iya. Saya berpikir sih waktu itu, mungkin ini yang jadi kiper itu Haljeta. Kalau Haljeta jadi kiper kan nggak berubah. Iya, betul. Nggak ada pemain yang diganti di posisinya, betul. Posisinya yang situ kan oke. Iya, 195. Nah, kadang pelatih asal Belanda kadang nyeleneh loh, Pak. Iya. Kadang nyeleneh loh. Bener loh. Ya kan? Ya bisa sih. Bisa aja, dan itu kan nggak akan mengubah. Dan saya pikir kalau kemarin di kartu merah pun ya, siapapun kipernya, saya pikir juga pertandingan nggak akan berubah. Iya. Karena motivasi Malut itu sudah turun, mereka sudah hilang kepercayaan kok. Sayuri itu sampai frustasi loh, Iya, sampai sengaja Valente nyari kartu kuning ya betul. Itu udah posisinya udah di ubun-ubun gitu loh. Iya. Maksudnya udah nggak bisa mereka main kandang sendiri, kegolan dalam kurun waktu hanya 3 menit, ya loh. Sama Menghadapi tim promosi yang katanya tim camilan kan. Iya. Kamu ditaruh mana mukanya? Iya, akhirnya ya udah motivasinya turun semua, udah selesai sebenarnya itu. Itu menit 80 sekian itu sebenarnya selesai. Iya. Itu Harlan yang memang nggak kena kartu merah karena dia nggak menghentikan. Iya. Bukan tangan kok. Iya, jalan. Nah, Ya kan? itu jalan. Jalan begitu dia mau lewat dia lepas. Iya, gitu. lepas. Bagus sebenarnya. Dan justru Harlan itu yang bikin deg-degan itu di menit-menit awal. Iya sih. Menit awal aja. Ya koordinasi sama backnya kurang efektif di menit awal. Bahkan dia sempat passing ke arah apa? Oh iya, yang salah passing. Yusaku itu kan sampai dia bingung kan. Iya. Bolanya keluar dan Iya. Yusaku ini juga bingung. Iya, yang Tapi itu wajar Mi. Karena apa? Grogi di awal debut. Ini kan Sama 3-1. debut Harlan Super di League. Super League membela PSM. PSM gitu. Nah, jadi wajar gitu kan. Tapi kemarin ya kita lihat penampilan Harlan ya salah satu the best player. Iya, oke. Selain dari beberapa pemain kemarin pemain yang main bagus tuh banyak banget. Betul. Mulai dari Harlan, duo wingback, Iya. oke, duo defender juga oke, Ratmaso oke, wah semuanya main bagus lah. Gitu. Ya, yang agak sedikit kurang Sudin lah. Cuma Sudin memberi warna lain. Iya. Warna lain di babak pertama itu kan. Jadi permainan PSM ini sedikit lebih garang. Iya. Moga-moga nanti ini bisa bertahan terus. Iya. Amin. Oke, ada yang lagi? Cukup ya? Karena belum wawancara Coba. juga. Berapa jam? Jam lebih ya? Oh, udah. Wah, 65 mantap. Oke ya, dulu ya. Oke, kita dulu ya podcast kita hari ini dan liga ini akan Break kita dulu. break dulu. Mulai lagi tanggal 14 ya. Mulai lagi yang maksudnya 13 per 12 itu. 12. Tapi PSM mainnya 14. Oh, tanggal 14 akan main lagi. Kita selanjutnya podcast hari ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The walls stayed back with their color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free.
past or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.